Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih akan sama-sama belajar dalam serial persiapan kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua sebagai mempelai pria, ya. Jadi kita dikatakan sebagai mempelai wanita, digambarkan sebagai mempelai wanita yang harus bersiap. Karena mempelai pria ini datang nggak tahu kapan dia datang, ya. Tapi tanda-tandanya mempelai pria datang sudah semakin jelas. Dan kita dikasih tahu akan tanda-tandanya itu, kisi-kisinya itu, ya. Tetapi bagian kita sebagai mempelai wanita yang terus harus mempersiapkan diri, terus harus memperbaiki diri, maka harus berbenah. Sama-sama bilang sama saya harus terus berbenah. Amin. Makanya kemarin saya bagikan adalah bersiaplah, mempelai wanita, bersiaplah, engkau akan diuji, engkau akan dimurnikan. Supaya apa diuji dan dimurnikan? Supaya tahu apakah engkau benar-benar mencintai, apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Di situ perlu diuji. Nah, caranya salah satunya, saudara, masih ada salah 2, salah 3, salah 4, salah 5. Masih ada. Salah satunya adalah ketika doamu belum dijawab. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Apakah engkau masih tetap setia ikut Tuhan atau engkau muntaber? Saudara tahu muntaber? Mundur tanpa berita, hilang tiba-tiba dari peredaran. Di situ akan diuji. Di situ akan dimurnikan. Apakah engkau benar-benar setia sama Tuhan? Engkau benar-benar mencintai Tuhan atau engkau mencintai berkatnya Tuhan? Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan atau engkau benar-benar mengasihi berkatnya Tuhan? Disitulah perlu diuji, disitulah perlu dimurnikan, saudara. Ya, kemarin saya sudah bagikan tentang hal itu. Apa yang perlu kita persiapkan adalah bersiap untuk diuji dan dimurnikan. Kesetiaan setiap orang dalam mengiring Tuhan itu diuji oleh 2 hal, waktu dan masalah. Ya, diuji oleh 2 hal, waktu dan pergumulan. Dalam rumah tangga kan juga begitu. Kesetiaan suami, kesetiaan istri diuji pada saat waktu kan terus berjalan nih. Iya kan, suami-suami mulai berubah nggak, istri-istri mulai berubah nggak. Ketika diperhadapkan dengan masalah, istri-istri mulai berubah nggak, suami-suami mulai. Waktu dan masalah akan merubah manusia. Ya, akan terlihat seperti apa aslinya. Kesetiaan seseorang dalam mengiring Tuhan akan dimurnikan, diuji lewat waktu dan masalah. Kenapa waktu? Karena engkau masih menunggu, menanti sampai hari ini doamu dijawab sama Tuhan. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Padang gurun menyaring umat Tuhan yang layak untuk masuk tanah perjanjian dengan yang tidak layak masuk dalam tanah perjanjian. Diuji di sana. Sama dalam hidup kita pun seperti itu. Nah, kemarin saya sudah bagikan hal itu. Ya. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, selanjutnya dalam bahasan yang ke-6 saya mau bagikan apa yang harus kita persiapkan untuk menantikan kedatangan Kristus Yesus sebagai mempelai yang tidak pernah kita ketahui kapan dia datang. Yang perlu kita persiapkan dan memastikan. Yang selanjutnya adalah pastikan. Sama-sama bilang sama saya harus memastikan. Pastikan bahwa engkau mengenal Allah, Yesus Kristus, dan engkau dikenal oleh Dia. Nah, itu dia. Mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai kita hanya mengenal tapi kita hanya dikenal oleh Tuhan Yesus, tapi kita ternyata tidak mengenal Dia. Atau sebaliknya, kita pikir kita mengenal Dia, tetapi ternyata Yesus tidak mengenal kita. Betul, kita bisa saja bilang begini, tapi kan Tuhan itu Maha Tahu. Mengenal di sini bukan bicara tentang pengetahuan, kenal secara pengetahuan, bukan saudara. Tapi kenal secara relasi, kenal secara hubungan. Ini yang harus dipastikan. Ada banyak orang mengenal, katakan mengenal Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Kita tahu kisah itu. Nah, kita akan lihat sama-sama, kita akan belajar sama-sama dalam Matius pasal 7.
Matius pasal 7 ayat 21 dan ayat 2 sampai dengan ayat 23. Saudara, saya tidak bisa tampilkan ayat. Jadi saya berharap sangat teman-teman bisa catatkah atau persiapkan, ambil Alkitab kah, atau saudara bisa catat terlebih dahulu supaya nanti kita bisa sama-sama ngerti nih. Jangan cuma dengar tapi tidak membaca Alkitab ya. Saya sangat berharap sama teman-teman yang sudah bergabung ini untuk baca Alkitab, untuk persiapkan Alkitab supaya kita juga baca ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Tuhan Yesus bilang begini saudara. Bukan setiap orang, lihat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi nggak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan pasti masuk. Kita lihat dulu kenapa nih. Ternyata ada orang yang sudah berseru sama Tuhan, Tuhan, tapi juga dia tidak masuk. Kenapa? Kita akan lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan hanya orang yang tahu tentang Tuhan, tetapi orang yang juga mengenal, melakukan kehendak Tuhan. Ini berbeda saudara. Yesus sedang memisahkan tentang dua hal ini. Yang satu, Tuhan Yesus bilang begini, oke, lu kenal Tuhan, engkau memanggil Tuhan, Tuhan. Tetapi ada satu orang lagi, dia bukan cuma sekedar memanggil Tuhan, tapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu berbeda saudara. Itu berbeda. Ya. Sehingga akhirnya kita ngerti gini, oh ternyata tidak semua orang yang bilang Tuhan, tidak semua orang yang ngomong tentang Tuhan pasti masuk kerajaan sorga. Belum tentu. Ada orang yang cuma sekedar tahu tentang Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Itu berbeda. Itu berbeda. Ya. Nah, di sini dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 Yesus sedang memisahkan itu. Antara orang-orang yang memperkenalkan Tuhan dengan mulutnya dan memperkenalkan Tuhan dengan melakukan perintahnya. Kita lanjut dulu ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang, saudara, nggak sedikit loh. Yesus bilang banyak orang. Pada hari terakhir, yaitu hari-hari ini, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Yesus bilang begini, lu bisa saja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terlihat rohani, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, tetapi engkau tidak pernah melakukan apa yang ku kehendaki. Engkau tetap melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Makanya Yesus bilang di ayat 23, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ada orang-orang yang masih melakukan kegiatan rohani, tetapi di sisi lain dia masih memperlakukan kejahatan-kejahatan yang tidak mengenal Tuhan. Miris dan parahnya masih ada sampai saat ini. Terlihat dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rohani. Dia melayani. Makanya Yesus bilang begini, ada orang yang berseru, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi sorry, Yesus bilang apa? Enyah, pergi kamu, pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Berarti ada orang-orang di sisi lain, dia bilang dia melakukan pelayanan, kegiatan-kegiatan rohani, tetapi di sisi lain Tuhan lihat dia, engkau masih memperlakukan sesuatu hal yang jahat di mataku.
Makanya Yesus mengusir mereka dengan berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Masih ada orang yang melayani, tapi hidupnya masih merugikan orang lain. Masih ada orang yang hidupnya melayani, terkesan melayani Tuhan, tetapi hidupnya masih egois, nggak mau ngalah, mau menang sendiri, suka gosipin orang, suka ngejatuhin orang. Sorry saudara, Tuhan Yesus akan bilang, "Enyah daripadaku pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Aduh, jangan sampai tiba-tiba di hadapan tahta Tuhan Yesus bilang begini, sorry, Anda ini siapa loh? Waduh. Tapi ada kenyataannya orang-orang seperti itu yang Yesus katakan sebagai pembuat kejahatan. Di satu sisi dia terkesan melayani Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat. Itu pelayanan spektakuler. Namun di sisi lain Tuhan Yesus melihat engkau masih melakukan sebuah kejahatan. Kira-kira kejahatan apa sih? Tentu kejahatan bukan kepada Tuhan. Kejahatan itu pasti dilakukan kepada manusia. Ya, berarti di sisi lain dia terlihat melayani Tuhan, tapi di sisi yang lain dia lakukan kejahatan kepada orang lain, manusia sesamanya. Tuhan bilang begini di akhir zaman, saudara, "Aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu pembuat kejahatan." Yuk cek diri kita yuk saudara. Saya nggak bilang, oh yang melayani nggak boleh, nggak melayani. No, engkau harus melayani. Itu tanda bukti cinta kasihmu kepada Tuhan. Itu tanda bukti kita sebagai orang yang sadar diri, tahu diri. Namun di sisi lain, engkau memperlakukan sesamamu manusia gimana? Engkau memperlakukan orang tuamu seperti apa? Engkau memperlakukan anakmu seperti apa? Engkau memperlakukan suamimu, istrimu seperti apa? Engkau memperlakukan mertua, menantumu, iparmu seperti apa? Engkau memperlakukan tetanggamu, teman sepelayananmu seperti apa? Cek. Jangan kita melayani Tuhan, tapi sesama kita hubungan hancur. Aduh, ngeri saudara. Ya, jangan sampai Tuhan Yesus bilang, "Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan." Kenapa? Aku tidak mengenal. Kenapa tidak mengenal? Kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Apa yang Yesus perintahkan? Berdoalah buat mereka yang menyakitimu. Kasihilah orang yang membencimu. Ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Yuk, kita selidiki yuk kembali pribadi lepas pribadi kita. Hanya kita yang tahu kok. Orang lain nggak tahu sikap hati kita kepada sesama. Hanya kita yang tahu. Namun hari ini, di hari ketiga di bulan Juni, saya ajak setiap kita umat Tuhan yang bergabung dalam program Sharing and Praying. Bukan suatu kebetulan kok ada. Hari ini kita diingatkan. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, itu bagus, itu luar biasa. Tapi jangan sampai engkau terjebak dalam dua kepribadian atau kepribadian ganda. Di satu sisi engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, namun di sisi lain engkau sulit mengampuni suamimu, engkau sulit mengampuni istrimu, engkau sulit mengampuni orang-orang yang pernah ngomonginmu di belakang, engkau sulit mengampuni orang-orang yang pernah mengkhianatimu, merugikan hidup. Jangan sampai Tuhan Yesus tidak mengenal engkau karena engkau tidak melakukan perintahnya. Jelas dalam Matius 7 ayat 21 yang tadi kita baca, Yesus bilang, di hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan." Mereka berseru kepada Tuhan tapi tidak pernah mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, mereka berseru kepada Tuhan tapi tidak pernah mau melakukan kehendak Tuhan. Kan aneh. Engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak mau melakukan kehendak Tuhan yang pribadi yang engkau kasihi. Itu yang saya bilang tadi, kita sedang ada dua pribadi, berkepribadian ganda. Di satu sisi kita bilang, "I love you Jesus, I love you Lord." Tetapi ketika kita bilang, "Ayo lakukan perintah pribadi yang engkau kasih," engkau bilang, "Gak mau ah, berat ini mah." Perkataan yang sama disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang 10 gadis yang sedang menantikan mempelai pria. 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijaksana. 5 yang bodoh yang ketinggalan, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika dia mengetuk pintu, Yesus juga bilang begini,
aku tidak mengenal kamu. Ya, Yesus bilang aku tidak mengenal. Coba saudara lihat di dalam Matius 25 ayat 11 sampai 13. Tadi Matius 7 ayat 21 sampai 23, nanti saudara catat, saudara baca di rumah. Yang kedua Matius 25 ayat 11 sampai 13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, yang 5 yang bodoh itu, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nggak tahu. Jangan sampai kita ngaku kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Hanya karena kita tidak mau melakukan perintahnya. Kalau kita bilang kita mengasihi seseorang, tentu orang tersebut, ketika kita bilang kita mengasihi istri kita, maka kita akan mengikuti apa yang istri kita mau. Ketika kita bilang mengasihi suami kita, maka kita akan mengikuti apa yang suami kita mau. Karena engkau mencintai dia, engkau mengasihi dia, engkau akan mengikuti apa yang dia mau. Kita bilang kita mengasihi Tuhan. Kita bilang kita mencintai Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajarkan ampunilah mereka yang menyakitimu, apakah engkau mau melakukan? Ketika kita bilang kita mengasihi, mencintai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang berdoalah buat orang yang menyakitimu, ampuni mereka, apakah engkau mau melakukan? Pastikan bukan hanya engkau mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita bisa lihat lewat firman. Kita kenal pribadinya, dia pribadi yang mengasihi kita, dia pribadi yang menyelamatkan kita. Tapi hari ini pastikan, apakah dia benar-benar mengenal engkau sebagai anaknya? Karena yang namanya anak-anak Allah, Yesus sudah kasih tahu loh saudara, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa damai. Jadi yang pantas menyandang predikat disebut sebagai anak Allah adalah mereka yang rindu menjadi pembawa-pembawa damai. Berarti kalau orang yang terus ngajakin ribut, ngajakin bertengkar, ngajakin kelahi, sekalipun dia tiap hari datang ke gereja, bukan cuma minggu, tiap hari, itu dipertanyakan status anaknya. Karena yang namanya anak Allah seharusnya dia menjadi pembawa damai, bukan pembawa ribut, bukan pembawa gosip, bukan ngomongin orang, ngejatuhin orang, bukan. Ketik di kolom komentar, saya harus jadi pembawa damai. Ayo setiap kita yang sudah bergabung hari ini, ketik di kolom komentar, saya harus jadi pembawa damai. Karena cirinya cuma itu, saudara. Kalau kau menjadi pembawa-pembawa damai, kau baru bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah. Berarti sebaliknya, kalau kau tidak bisa membawa damai, di mana ada dirimu terjadi keributan, di mana dirimu terjadi perpecahan, sejatinya kau membawa roh pemecah belah. Dan kau bukan anak-anak Allah. Oh, tapi saya setiap hari melayani loh pendeta. Saya melayani di gereja. Yesus sudah bilang. Yesus sudah bilang. Di hari-hari terakhir, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku. Jadi bukan soal apa yang saya lakukan, tetapi apakah saya mau taat. Ketik di kolom komentar, saya harus taat. Engkau lakukan banyak pelayanan, tapi kalau engkau tidak mau taat, engkau dipertanyakan. Engkau sedang melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani dirimu? Iya dong. Kalau kita bilang kita taat tanpa engkau sadari engkau sedang mengerjakan perintah Tuhan, maka engkau sedang mengakui bahwa dia Tuhan, pemegang otoritas tertinggi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau melayani, engkau bilang aku melayani Tuhan, tapi engkau tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, engkau bukan melayani Tuhan, engkau sedang melayani dirimu sendiri. Oh, tapi kan saya udah mengerjakan, saya memenangkan jiwa loh pendeta. Betul, itu bagus. Engkau memenangkan jiwa, engkau melakukan perintah Tuhan, tapi tidak engkau tebang pilih dong. Ada orang tebang pilih, oh perintah ini aja deh, yang gampang. Saya mau melayani aja deh, tapi untuk mengampuni nanti dulu lah, itu berat. Saya pilih aja. Hei, seluruh firman Tuhan harus dilakukan, bukan tebang pilih yang enak, yang lu mau aja, gak bisa. Ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, maka engkau memutuskan untuk mengikuti seluruh perintahnya, bukan sebagian perintahnya. Ketik di kolom komentar, seluruh perintah, bukan sebagian perintah. Amin.
Daydream, thank you, Tuhan memberkati. Jadi kalau kita tahu seluruh perintah, nggak bisa tebang pilih. Hanya perintah untuk melayani, hanya perintah untuk yang gampang, yang kita bilang kita enak nih, cocok nih sama ini nih, aku pilih aja. Lu bukan lagi belanja di pasar. Kita bukan lagi belanja di pasar, kita lihat, oh ini enak nih, mau nih, ini gampang masaknya, udah pilihnya. Ini susah nih, jangan dibeli. Nggak bisa. Kita sedang melakukan perintah Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan yang sama, yang mengajarimu melayani, yang di sisi lain mengajarimu untuk mengampuni musuhmu. Engkau melayani Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang berbeda, bukan. Hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, ya, bahwa ketika kita memutuskan untuk mengasihi Tuhan, kita sedang sama-sama dalam satu keadaan, saudara. Keadaan di mana kita sedang menantikan sama-sama kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua. Namun di sisi lain kita juga mesti ingat bahwa pastikan dirimu dikenal oleh Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Pastikan. Kalau engkau mengenal Tuhan, good. Melalui firman yang kau bisa mengenal. Tapi pastikan apakah engkau diam mengenal dirimu. Caranya bagaimana pendeta dia mengenal saya? Sederhana, lakukan perintahnya. Seluruh perintahnya, bukan hanya yang kau mau. Jangan sampai terjebak dengan yang bisa aja lah saya pendeta, yang penting kan saya udah melakukan. Seluruh perintah, bukan sebagian perintah. Hari ini aja saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah bergabung saat ini, yuk sama-sama yuk kita cek diri kita. Kira-kira kalau saya berdiri di depan Tuhan, kira-kira Tuhan kenal saya enggak ya? Alasannya apa ya dia kenal kita? Apakah kita mau melakukan perintahnya? Apakah kita fokus kepada pribadinya, bukan kepada ego kita? Pastikan itu. Yang membuat seseorang tidak dikenal oleh Tuhan adalah ketika dia tidak melakukan kehendak Bapa. Itu yang Yesus bilang kan? Kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu menolak kehendak Bapakku. Engkau tidak mengikuti kehendak Bapakku. Engkau berbuat kejahatan. Karena kita bilang begitu tadi, nyala kamu pembuat kejahatan. Berarti yang membuat manusia tidak dikenal Tuhan adalah ketika manusia ini melakukan kejahatan kepada sesamanya, bukan kepada Tuhan. Orang melakukan kejahatan itu kepada sesamanya. Dia melayani Tuhan, tapi di sisi lain dia masih melakukan kejahatan kepada sesamanya. Wah, kejahatan itu luas, saudara. Engkau bisa simpan dendam, itu kejahatan. Tuhan Yesus bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kejahatan itu luas. Engkau belum bisa mengampuni suamimu, engkau belum bisa mengampuni mertuamu, engkau belum bisa mengampuni iparmu, engkau belum bisa mengampuni menantumu. Itu kejahatan di mata Tuhan. Dan orang gak ada yang tahu, saudara dan Tuhan yang tahu. Karena Tuhan mengajarkan pembalasan itu bagianku. Kalau saudara masih melakukan pembalasan yang jahat dengan yang jahat, saudara sedang melanggar perintah Tuhan. Saudara sedang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara berarti tidak dikenal oleh Allah, karena kau tidak melakukan kehendak Dia. Kan kehendak Dia jelas. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Pembalasan adalah bagianku. Pembalasan adalah hakku. Siapa yang suka masih lakukan pembalasan di tempat ini? Coba boleh ketik kolom komentar. Saya masih suka membalas yang jahat, Pak Pendeta. Jangan ya, jangan. Pembalasan itu baik. Udah, serahin aja sama Tuhan. Serahin aja sama Tuhan. Serahin aja sama Tuhan. Kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan kok, saudara. Ketik di kolom komentar, pembelaan saya datangnya dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Amin. Yes. Jadi hari ini saya ajak setiap kita mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Engkau yang sedang menantikan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Pastikan engkau adalah mempelai yang dikenal oleh mempelai pria. Ya, pastikan itu. Pastikan. Caranya bagaimana pendeta supaya saya dikenal oleh mempelai pria? Lakukan apa yang mempelai pria perintahkan. Lakukan apa yang mempelai pria katakan. Ya.
Semua ketetapan firman Tuhan, Yesus pernah bilang begini, saudara. Jika isi firman Tuhan, kitab Taurat dan kitab para nabi itu diperas, isinya cuma 2, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenagamu. Dan hukum yang sama adalah kasihilah sesamamu manusia. Cuma 2, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi seluruh hukum itu kalau diperas isinya cuma 2, kasihi Tuhan dan kasih sesama. Udah itu. Cuma 2 itu aja. Jadi kalau kita bilang saya udah mengasihi Tuhan, berarti sekarang yang kau harus lakukan adalah mengasihi sesamamu, manusia. Oke, yang ini saya kasihi lu pendeta karena dia baik. Tapi kalau yang ini kayaknya, aduh, kepala batu ini susah nih, nanti aja lu skip lu, yang ini saya kasih. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Tuhan Yesus datang buat seluruh manusia, termasuk orang-orang berdosa dalamnya. Saudara dan saya kan ini orang berdosa. Cuman Tuhan pilih kita. Tuhan kasihi kita, Tuhan selamatkan kita. Apakah Tuhan pilih-pilih? Ini Glenn jangan, dosanya parah banget nih. Yang ini boleh nih. Ini jangan. Kan enggak. Semua. Ya. Pastikan dalam diri kita engkau dikenal. Engkau dikenal. Dengan cara apa engkau dikenal? Mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara, orang tidak akan pernah mengenal Tuhan kalau dia tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Seorang tidak akan pernah mengenal Tuhan kalau dia tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Dan bagaimana seorang bisa merasakan kasih Tuhan? Sederhana. Seseorang dapat merasakan kasih Tuhan melalui satu pribadi yang pernah mengalami kasih Tuhan. Siapa itu? Saudara dan saya. Orang tidak akan pernah mengenal Yesus bahwa dia mengasihi orang berdosa kalau saudara yang sudah menerima Yesus tidak bisa mengasihi dia orang berdosa. Kita tidak menyetujui dosanya, kita mengasihi jiwanya. Kita benci dosanya, kita mengasihi jiwanya. Karena kita dari sana dulunya. Gitu loh saudara. Iya gak sih? Kita tuh dari sana, kita tuh dari, saudara dan saya, kita orang-orang berdosa yang dilayakan. Kita tuh dilayakan gitu. Siapa kita yang tiba-tiba gak mau mengampuni orang yang menyakiti kita? Apakah kita pikir kita paling sempurna di hadapan Tuhan? Kan enggak. Saudara ingat gak kisah seorang yang dosa utangnya sudah diampuni? Ingat gak? Itu bukan suatu kebetulan loh saudara. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu. Ada seorang yang tidak bisa membayar hutangnya, minta maaf, minta ampun, dikasihi. Tetapi giliran dia keluar dari ruangan raja, dia ketemu dengan orang yang berhutang kepada dia, namun dia tidak mengampuni orang yang berhutang. Dia disikat loh. Dia disikat. Apakah Tuhan iseng-iseng ngasih perumpamaan itu saudara? Ada tujuan. Ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita yang hidup saat ini nih. Kita sudah diampuni dosa kita, terus kita ngeliat ada orang yang bersalah sama kita. Kita sulit sekali mengampuni. Lu berurusan dengan Bapa lu. Itu udah diajarin. Alkitab sudah mencatat hal itu. Kenapa kita perlu mengampuni? Karena kita juga sudah diampuni. Kenapa kita perlu mengasihi? Karena kita terlebih dahulu dikasihi. Pastikan dalam hidup kita bukan sedang melakukan atau mengikuti kehendak pribadi, tapi kehendak Bapa di sorga. Saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi di hari-hari ini. Mungkin kau sedang membenci, ada sesuatu yang engkau simpan di hatimu. Mungkin kau benci kepada pasanganmu, kau benci kepada iparmu, kau benci kepada adikmu yang menyakitimu, ada membenci kakakmu, suamimu mungkin. Saudara, kebencian itu Tuhan lihat loh. Dan ketika engkau, dengar ya, ketika engkau menaruh kebencian di hatimu, engkau sedang kasih makan si jahat dalam hidupmu. Dan itu akan semakin besar. Semakin besar.
Karena itu jangan kaget kalau saudara lihat ada orang yang awalnya cuma benci sedikit, lama-lama dia kepahitan. Ketika dia kepahitan, bencinya tambah parah. Tambah parah. Itu sebabnya kenapa Yesus mengajarkan kasihi, ampuni. Karena ketika engkau membenci, engkau sedang merugikan dirimu sendiri. Ketik yuk di kolom komentar yuk, kebencian merugikan hidup saya, bukan hidup orang yang kau benci. Bukan. Engkau sedang kena tipu sama si jahat. Kebencian merugikan hidupmu, bukan hidup orang yang kau benci. Bukan. Engkau sedang melakukan sesuatu yang menghancurkan hidupmu, dan engkau sedang bangga dengan hal itu. Waduh, itu engkau sedang kena tipu. Hari ini lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan, lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan. Siapapun dirimu, ketika engkau sulit melakukan hal ini, hati-hati. Engkau berkompeten untuk tidak dikenal oleh Allah. Ada arah ke sana. Karena Yesus sudah bilang bahwa kalau engkau berseru Tuhan, Tuhan, sekalipun kau melayani seperti pelayanan spektakuler. Yesus memberikan contoh pelayanan spektakuler. Mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus. Menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Bernubuat demi nama Yesus. Tuhan Yesus bilang, lu lakukan, tapi gue gak kenal sama lu. Karena lu masih lakukan sesuatu yang jahat. Jadi segala perbuatan yang kita buat ini, saudara, apapun namanya, bahkan pelayanan yang spektakuler, di pemandangan mata Tuhan tercela ketika engkau melakukan satu perbuatan jahat kepada sesamamu. Ingat, seluruh isi firman Tuhan cuma 2 isinya. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Cuma 2 itu. Ketika engkau hanya melakukan satu hal ini, namun engkau gagal dilakukan ini, Tuhan lihat, gagal. Gagal. Pastikan dalam diri kita bahwa engkau pribadi yang dikenal Tuhan. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita adalah pribadi yang dikenal Tuhan? Sederhana. Engkau bisa mengampuni orang yang menyakitimu. Engkau adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan. Saya ngerti gak gampang memang, tapi bukan berarti gak bisa. Ketik di kolom komentar, tidak gampang bukan berarti tidak bisa. Ayo, semua kita 250 orang yang sudah bergabung, ketik di kolom komentar, tidak gampang, tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa. Tidak gampang, tidak mudah, itu daging kita. Tapi kan Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dan Yesus bilang, roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Berarti you can. Anda bisa. Kok bisa kok. Gak gampang, betul. Karena dunia mencekoki pikiran kita. Gak usah mengampuni, gak usah mengasihi. Dia layak menerima itu, dia layak mendapatkan itu. Dunia mencekoki kita seperti itu, sehingga akhirnya beban itu semakin berat. Tapi ketika kita ingat apa yang Yesus ajarkan, kasih, hargai, doakan, maka kau akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa, sanggup, mampu. Karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Izinkan saya berdoa buat teman-teman. Engkau yang mungkin hari ini semangat melayani, good, itu baik, itu bagus, itu harus. Tapi pastikan juga hubunganmu dengan sesama beres. Saudara ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika engkau hendak memberikan persembahanmu kepada Tuhan, dan engkau teringat akan hubunganmu dengan sesama yang belum beres, tinggalkan persembahan itu, pergi berdamai dulu dengan mereka, baru kembali memberikan persembahan itu. Yesus sedang mengajarkan prinsip kerajaan sorga. Bukan hanya hubunganmu dengan Allah, tapi hubunganmu dengan sesama pun harus beres. Karena itulah cross, itulah salib. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal harus sama-sama baik. Saya nggak tahu apa yang sedang ada di hatimu saat ini, saudara. Tapi yang saya tahu, saya bagikan sebagai kebenaran firman Tuhan. Kita yang sama-sama sedang menantikan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Pastikan kau dikenal sang mempelai. Ya, pastikan kau dikenal. Caranya bagaimana kau dikenal oleh Tuhan Yesus? Sederhana, lakukan perintahnya. Dan salah satu perintahnya
adalah kasihi musuhmu. Jangan hanya sebagian perintah. Kalau sebagian perintah engkau hanya melayani, tapi sebagian lagi untuk mengampuni engkau tidak lakukan, Tuhan tidak mengenal engkau. Dan itu tercatat dari mulutnya sendiri. Tuhan Yesus sampaikan di hari terakhir, Matius 7 ayat 21-23. Nanti saudara baca lagi. Akan datang banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal mereka, karena mereka masih melakukan kejahatan. Cek dirimu. Jangan sampai engkau masih melayani, tapi engkau masih melakukan kejahatan. Engkau sedang ada dalam dua dunia. Dan dua dunia yang kau lakukan, Tuhan Yesus akan menegur engkau sebagai orang munafik. Di sisi lain kau mengasihi, di sisi lain kau melayani Tuhan, namun di sisi lain kau masih menyimpan dendam, engkau masih membenci, engkau masih melakukan kejahatan, engkau masih merugikan hidup orang lain. Stop. Stop. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat umat Tuhan. Hanya engkau yang mau. Saya rindu mendoakan. Hanya engkau yang mau. Engkau yang hari ini mau melepaskan pengampunan. Engkau yang hari ini mau mengampuni. Engkau yang hari ini mau mendoakan musuhmu. Engkau yang hari ini mau berdamai. Hanya engkau yang mau. Kalau yang tidak mau gimana pendeta? Itu urusanmu dengan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, saya sudah bagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya rindu mendoakan teman-teman. Hanya yang mau. Engkau yang mau mengampuni mulai hari ini. Engkau yang mau mengasihi musuhmu mulai dari hari ini. Engkau yang mau melepaskan pengampunan buat musuhmu yang menyakitimu hari ini. Engkau yang mau mengajak damai hari ini. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat teman-teman. Bapa, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, hari ini mereka rindu dipulihkan hubungan mereka dengan sesama mereka. Mungkin hubungan mereka dengan suami, mungkin hubungan mereka dengan istri, hubungan mereka dengan mertua, hubungan mereka dengan menantu, hubungan mereka dengan ipar, hubungan mereka dengan adik, dengan kakak, hubungan mereka dengan sesama pelayan Tuhan di gereja di mana mereka berada, hubungan mereka satu dengan yang lain. Kami mau dipulihkan. Kami tidak mau melakukan hal yang jahat, sehingga akhirnya kami tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mengambil komitmen. Kami mau melepaskan pengampunan. Kalaupun Tuhan berkenan untuk mereka berjumpa dengan orang-orang yang pernah menyakiti mereka, pernah melukai mereka, bahkan ada yang mungkin hari-hari sedang tidak tegur sapa lagi. Hari ini, jika Tuhan izinkan untuk mereka berjumpa dengan orang-orang tersebut, Bapa hamba berdoa, itulah tanda bahwa mereka harus berdamai segera. Dalam nama Yesus, berikan mereka kemampuan, keberanian untuk melepaskan pengampunan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa demi nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan. Kami percaya roh yang ada dalam kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Hari ini kami putuskan setiap roh kebencian, roh sakit hati, roh kepahitan, roh kekecewaan, roh luka terhadap sesama. Hari ini sepakat kami patahkan, putuskan, keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus. Keluar dari hati dan pikiran kami dalam nama Yesus. Gantikan dengan cinta kasih-Mu Tuhan, sehingga melimpah-limpah kasih dan anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Engkau yang sudah didoakan, dengar. Akan ada waktunya engkau akan bertemu dengan orang yang membencimu. Engkau benci, engkau sakit hati. Akan ada waktunya. Dan jika itu terjadi, pesan saya satu: datangi dia, peluk dia, rangkul dia, ngomong sama dia, aku mengasihimu sebagaimana Yesus mengasihi aku. Cukup itu aja. Cukup itu aja. Tuhan taruh di hati saya, di hari-hari ke depan akan ada orang-orang yang bertemu denganmu. Orang yang pernah menyakitimu, orang yang pernah merugikan hidupmu, orang yang pernah engkau benci dalam hidupmu, bahkan sampai sekarang. Jika itu terjadi, dengar saudara, jika itu terjadi, datang, hampiri, bilang sama dia, aku mengasihimu sebagaimana Yesus mengasihiku. Aku sudah tidak lagi mengingat-ingat apa yang pernah kau lakukan kepadaku. Aku mengasihi seperti aku mengasihi Tuhan Yesus mengasihiku. Ya, kalau ada kesempatan itu, itulah waktunya saudara. Kalau ada kesempatan itu, itulah waktunya. Jangan
sia-siakan. Karena kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang. Kita nggak pernah tahu. Haleluya. Angkat pokok doamu. Kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita. Dimanapun saudara berada, angkat pokok doamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini kami mengangkat pokok doa kami di altar kudus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami satu persatu. Kami percaya kuasa Tuhan nyata, anugerah Tuhan besar dalam nama Yesus. Sehingga setiap formulir doa, pokok doa yang hari ini oleh umat Tuhan ditulis dan dinaikkan, hamba mengarahkan tangan hamba kepada setiap pokok doa ini. Dan hamba ucapkan berkat demi nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan bukakan, satu persatu Tuhan tolong. Sehingga kami sungguh melihat jawaban doa terjadi dalam hidup kami. Oleh karena Tuhan setia. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kalau yang sudah doakan pokok doamu, imani kau sudah menerimanya. Ya, jika tidak keberatan, teman-teman bisa bersaksi untuk informasikan ke saya bahwa doa-doa yang sudah dijawab, sehingga penuhlah sukacita saya juga menyambut setiap sukacita umat Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Kita ucapkan berkat buat bangsa kita. Bapa, kami ucapkan berkat buat Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia maju, Indonesia ditolong Tuhan, Indonesia disertai. Pemimpin pemerintahan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, bahkan seluruh wali kota, seluruh gubernur, seluruh bupati yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Sehingga dengan hikmat roh takut akan Tuhan, mereka mengambil keputusan dengan baik. Berkati perekonomian bangsa kami Tuhan, semuanya baik, semua dalam campur tangan Tuhan. Berkati hasil-hasil bumi dari bangsa kami Tuhan, semua baik. Bahkan gereja-gereja Tuhan aman, sentosa. Kami dapat beribadah dengan tenang. Di dalam nama Yesus, segala bentuk roh pemecah belah kami patahkan atas bangsa ini. Segala bentuk roh adu domba, segala bentuk roh kepentingan diri sendiri atau golongan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan ada atas bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.